semuanya, apa kabarnya? Wow, Miss Linda berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kita bersuka cita di saat ini, di awal tahun ajaran baru 2020 dan 2021, kita masih bersama-sama dimampukan untuk belajar membuka tahun ajaran yang baru dengan bersama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah bersama. Nah, tentunya mungkin tidak mudah ya di dalam menghadapi tantangan, meskipun kalian juga sukacita selama liburan, tetapi kita tetap diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokoler pemerintah, di mana kita harus stay di rumah dan belajar pun juga masih dilakukan secara online. Tapi kita bersyukur di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat ini, Tuhan senantiasa menyertai kita. Baik anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita mengawali ibadah tahun ajaran baru ini. Dengan bersama-sama bersyukur, kita akan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian, Bapakku datang. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Datang menyembahmu di sini, ku percaya. Bersama
perkasa perbuatanmu di hidupku. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang luar biasa selama kami berlibur di rumah ya Tuhan. Dan pada saat ini kami boleh mengawali tahun ajaran yang baru, tahun 2020, tahun 2021. Kami tahu ya Tuhan, begitu banyak hal, tantangan yang harus kami lalui dan kami lewati, di mana kami tetap harus berada di rumah untuk belajar selama tahun ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Di tengah-tengah keberadaan kami ya Tuhan bersama keluarga, bersama papa mama, kami tetap dimampukan untuk terus mendisiplin diri untuk belajar dan taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, pada ibadah pagi hari ini Engkau juga memimpin dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati Bapak Ibu guru dan karyawan sekolah kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tidak perlu lelah ya, meskipun kita harus belajar di rumah, kita tidak bertemu dengan teman-teman, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa bekerja di ladangnya Tuhan, kita harus memiliki selalu semangat karena roh Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita naikkan pujian, jangan lelah. Kita pakai gerakan ya. Siap di bangun di atas dasar
dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Miss Linda harap anak-anak sudah menyiapkan Alkitab. Kita akan siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan bersama-sama naikkan pujian Tuhan tak pernah janji. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari anak-anak semua, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih pada hari ini di awal tahun ajaran baru 2020 dan 2021. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Dan saatnya sebelum kami melangkah di tahun yang baru ini, kami mau diberkati oleh firman-Mu, dibekali oleh firman-Mu. Tuhan yang memimpin kehidupan kami dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku semua. Juga Bapak Ibu yang berada di rumah, kita bersyukur pada saat hari ini
kembali kita berada di tahun pelajaran yang baru untuk anak-anak semua di tahun ajaran 2020-2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi hari ini kita mau dengar pesan Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mari di tahun ini kita mau melangkah bersama Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Semua sudah bawa firman Tuhan? Sudah ada Alkitab? Ayo. Kalau tidak bisa membaca juga di depan. Kita akan baca ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kukatakan, kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, haleluya. Berbahagialah kita yang telah membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan siap melakukannya. Puji Tuhan, pada saat ini kita melihat bagaimana ya firman Tuhan disampaikan Tuhan sendiri kepada seseorang yang bernama Yosua. Yosua dalam bahasa dalam nama aslinya itu adalah Hosea bin Nun. Siapa Yosua? Yosua adalah pembantu Musa. Tuhan memberikan tugas baru kepada Yosua. Yosua adalah seorang panglima tentara dan dia adalah seorang pembantu yang begitu setia kepada tuannya, yaitu Musa. Sampai Musa mati dan Tuhan memberikan mandat kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa yang besar. Ya. Mungkin Yosua pada saat itu, kenapa Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pasti Yosua merasa tidak mampu. Ada perasaan, bagaimana ini Musa sudah tidak ada lagi. Kita juga mungkin sering seperti itu. Nah sekarang anak-anak juga di tahun ajaran baru ini, kalian mendapat tugas yang baru. Ya, tugas yang baru itu bukan berarti lebih ringan, mungkin akan lebih berat. Kelas 4 sudah naik kelas 5. Senang tidak? Senang. Kelas 5 sudah naik kelas 6. Terus yang kelas 6, wah sekarang sudah lebih remaja, lebih besar lagi. Sudah kelas 1 SMP. Kelas 7, naik kelas 8, kelas 9. Kita semua senang, ya bersyukur. Tapi ada tugas berat yang akan kita jalani. Nah, bagaimana menghadapi tugas yang berat itu? Bagaimana kita bisa melangkah di tahun yang baru ini? Karena kita tahu keadaan saat-saat ini, bagaimana saat ini dunia, bangsa kita Indonesia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan semuanya jadi berubah. Segala yang telah direncanakan jadi berubah. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Saat-saat ini bagaimana kita mau belajar, metode semuanya berubah. Hanya karena pandemi COVID-19. Tapi
Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk tetap selalu melangkah, ya. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi melangkahlah bersama Tuhan. Bagaimana melangkah bersama dengan Tuhan dalam menghadapi tantangan baru di depan kita? Yang pertama, kita sudah baca tadi, ya, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu menghadapi sesuatu yang baru, tantangan yang baru di depan kita anak-anak. Kita harus kuat, harus teguh. Tadi kita sudah nyanyi, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan akan beri kita kekuatan. Kita tetap harus semangat. Tadi kita juga sudah nyanyi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mungkin orang tua kita sudah mulai, aduh bagaimana ini, bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik dalam keadaan seperti ini, online terus. Tapi jangan pernah menyerah. Bapak Ibu, orang tua yang mengasihi anak-anaknya, terus dukung anak-anak untuk tetap, ya, belajar. Dalam keadaan apapun kita bisa belajar. Jangan berputus asa. Karena saat orang yang berputus asa dan semangat sudah patah, orang itu tidak bisa menanggung penderitaannya. Di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14, Amsal 18 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, saat ini Tuhan mau kita semua anak-anak maupun orang tua menghadapi situasi, ya, kalau bangsa kita, negara kita sekarang dan seluruh dunia sedang mengadakan new normal, ya. Normal baru. Normal, tetapi sesuatu yang baru, tidak seperti dulu lagi. Ya, jadi bagaimana kita menghadapinya? Tetap kuat, teguh, dan tetap semangat. Percaya, katakan Tuhan akan memberi kita kekuatan. Ya, yang kedua, apa yang harus anak-anak lakukan dan kita semua lakukan menghadapi tantangan baru di depan kita? Bertindaklah hati-hati. Nah, kalau di sekolah kan guru sering ingatkan, ayo hati-hati mengerjakan soal, teliti, bertindak hati-hati. Ya, saat-saat ini kita harus berhati-hati dalam menghadapi kehidupan ini, baik dengan berita-berita di luar. Kalau banyak berita hoax, ya, kita harus hati-hati. Apalagi dalam keadaan zaman modern saat ini, ya, kalian harus hati-hati memilah. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang membuat kita bisa semakin maju, ada yang membuat kita semakin mundur. Hati-hati, kita sekarang memang eranya harus selalu memakai gadget. Hati-hati. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulanmu. Ya, saat ini kita masih social distancing, jadi harus jaga jarak. Tidak bisa lagi ketemu sama-sama dengan teman-teman, bersenang-senang, tidak bisa. Tapi tetap berhati-hati dalam pergaulan kita. Ya, ada banyak remaja-remaja jatuh. Remaja-remaja apa yang menjadi cita-citanya akhirnya tidak dia dapatkan. Karena apa? Karena tidak bertindak hati-hati. Nah, itu yang dipesankan oleh. Kedua, lalu ketiga, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi, kalau tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, berarti harus berjalan lurus ke depan. Berjalan. Ada lagu, jalan serta Yesus, berjalan terus ke depan, memandang kepada Tuhan, memandang kepada segala yang Tuhan akan lakukan di depan kita. Kalau kita melihat manusia, kita melihat
orang lain, kita bisa lemah. Tapi kalau kita melihat situasi saat ini, ya, kita dengar kabar ini, kabar itu, wah, apalagi ekonomi dunia saat ini, semuanya tergoncang. Tapi tetaplah kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, anak-anak, tetap berjalan lurus. Kalau di sekolah, kita walaupun belajar online harus jujur. Nah itu, jangan sampai nanti di SMP, waduh, mama lihat lagi belajar online, rupa-rupa buka yang lain. Itu sudah tidak jujur. Jadi bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau kita lagi belajar bersama dengan gurunya saat online, fokuskan benar-benar belajar. Jangan sampai kita, wah, masih mikirin, tadi kemarin film Korea belum selesai, ingat-ingat lagi yang lain. Wah, sudah gak fokus lagi, tidak jujur. Kalau memang kita sedang belajar, belajarlah fokus. Dan benar-benar kita belajar jujur, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Yang keempat kita akan baca firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-8. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi yang keempat, ingat firman Tuhan. Tetap ingat perintah Tuhan. Dengan kata lain, selalu taat. Ya, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat menjalankan perintah Tuhan. Selalu kita memberikan hati kita untuk selalu memberikan hidup kita kepada Tuhan, untuk selalu taat. Memang tidak mudah, apalagi kalian sekarang sudah mulai besar ya. Wah, punya keinginan sendiri, punya kemauan sendiri. Saat dikasih tahu ini belum tentu kita mau taat. Karena kita punya pembenaran sendiri masing-masing. Tapi belajarlah jadi anak yang taat. Karena saat kita menjadi anak yang taat, taat kepada firman Tuhan, dikatakan, maka perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Ya, kita melangkah bersama Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang kita sudah cita-citakan. Tuhan membuat kita beruntung dan berhasil. Maka Tuhan akan membuat kita beruntung dan berhasil. Jadi anak-anak, mari kita mau selalu hidup di dalam Tuhan. Ya, jangan takut menghadapi situasi yang semakin yang tidak menentu ini. Tapi percayalah, saat kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan akan memberi kita kemenangan. Karena masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi mari kita semakin dekat kepada Tuhan dan selalu membawa hidup kita di dalam jalannya Tuhan. Amin anak-anak semua. Inilah firman Tuhan yang bisa dibagikan pada saat hari ini. Biarlah kita melangkah di tahun ajaran baru ini dengan selalu kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Taat pada firman Tuhan. Maka perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kau telah berpesan kepada kami Tuhan, sebagaimana Engkau sudah pesankan kepada Yosua. Engkau juga berikan kepada kami menghadapi situasi yang semakin sulit ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami anak-anak-Mu, kami mau melangkah
di tahun ajaran baru ini bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kami, perlindungan dan kekuatan kami. Biar kami selalu Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kami. Selalu bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Selalu taat kepada firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu selesai menyampaikannya. Biar Roh Kudus selalu membawa firman-Mu di hati setiap anak-anak-Mu. Dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan akhiri rangkaian ibadah kita di tahun ajaran baru ini dengan bersama-sama menaikkan pujian. Bapa terima kasih, dan nanti akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Osituhu Halawa. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di saya serahkan kepada Bapak Osituhu. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai, saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai tahun ajaran 2020-2021. Selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan Yesus